Selamat pagi semuanya, saya Hatma Suryatmojo dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang disrupsi dan perubahan paradigma pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini menjadi satu disrupsi yang sangat besar di dunia, bukan hanya di level lokal, tapi sampai ke seluruh dunia. Dan salah satu dampak dari disrupsi oleh COVID-19 ini adalah pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Data dari UNESCO menyebutkan pada bulan Juni 2020, dampak dari COVID-19 itu tersebar sampai ke 195 negara dan itu mempengaruhi 1,5 miliar siswa yang membutuhkan pembelajaran dan seketika itu harus berubah menggunakan metode yang lain. Nah, saya kira ini menjadi satu hal yang perlu kita semua untuk perhatikan. Kenapa? Adanya disrupsi ini membuat satu kebiasaan baru yang harus cepat dapat dilakukan dan harus dapat ditransformasikan dengan cepat oleh semua unsur di dalam pendidikan, mulai dari guru, dosen, siswa, dan mahasiswa juga. Maka dari ini kita perlu melihat kembali bagaimana disrupsi oleh COVID-19 ini pada pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa ekosistem pendidikan di perguruan tinggi itu menempatkan mahasiswa dan kampus dalam satu kesatuan. Maka sering kita mengistilahkan ini sebagai sebuah ekosistem kampus. Ekosistem kampus itu tidak hanya terdiri dari lingkungan fisik kampus saja, tapi juga meliputi lingkungan di sekitar kampus, di mana mahasiswa itu tinggal, mereka berinteraksi, dan mereka saling berkomunikasi dengan sesama mahasiswa maupun juga interaksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Maka ekosistem pendidikan kampus ini menjadi sebuah pusat kebudayaan yang dihasilkan dari kedatangan berbagai macam mahasiswa dari seluruh penjuru negeri maupun dari negara-negara lain yang belajar ke suatu lokasi. Di Indonesia misalnya, pondasi ekosistem kampus ini seketika menjadi rusak atau terganggu oleh adanya COVID-19 ini. Maka dampak yang bisa kita lihat dari adanya COVID-19 itu meliputi dari dampak ekonomi, sosial, budaya, gaya hidup, perilaku, dan termasuk juga dengan metode pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Nah, kita perlu lihat kembali sebenarnya filosofi dari kegiatan belajar mengajar atau sering disebut sebagai KBM itu apa saja. Kalau secara ringkas itu bisa saya sampaikan bahwa filosofi dari kegiatan belajar mengajar itu dosen harus mampu, yang pertama adalah mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Yang kedua adalah transfer dari nilai-nilai yang disematkan dalam proses pendidikan atau transfer of value. Kemudian dosen itu harus juga bisa menginspirasi kepada mahasiswa, dosen harus bisa memotivasi kepada mahasiswa, dan yang paling penting dosen juga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa dan lingkungan akademiknya. Dari kelima filosofi dasar ini, maka adanya COVID-19 itu sedikit banyak telah memaksa untuk berubah menuju satu kondisi yang selama ini mungkin kita tidak begitu perhatikan, tapi sesungguhnya itu sudah dikembangkan dan sudah menjadi satu pola pembelajaran yang sudah dikembangkan sejak dulu. Di dalam kita melakukan strategi pembelajaran atau gaya belajar, maka kita perlu mengetahui atau menilik kembali apa itu pedagogi. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru atau dosen. Maka ketika di sini ada unsur seni, maka ada kebutuhan untuk kita itu meramu pembelajaran kita, tidak hanya fokus pada bagaimana ilmu itu bisa kita transfer kepada siswa ataupun mahasiswa, namun dalam proses transfer tersebut kita harus mampu memberikan sentuhan-sentuhan lain yang mampu meningkatkan keterikatan atau engagement antara dosen dengan mahasiswa. Nah, maka di dalam metode mengajar itu yang penting untuk bisa kita perhatikan bahwa setiap saat
kita harus selalu mampu untuk menginspirasi mahasiswa terhadap apa yang akan dia peroleh atau apa yang akan dia lakukan di masa depan. Menginspirasi mahasiswa menjadi poin penting di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menjadi seorang guru atau dosen itu bukan hal yang mudah. Karena dari sini kita punya kewajiban lain selain kita mendeliver pengetahuan, ilmu kita, tapi kita juga harus mampu memotivasi dan menginspirasi mereka. Saat ini, di dalam metode pembelajaran, kita harus tahu betul dengan kunci-kunci penting apa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah setiap pembelajaran itu harus dapat selalu kita kaitkan dengan 6 Cs, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, communication, connectivity, dan culture. Artinya apa? Artinya di dalam satu proses pembelajaran, kita harus mampu mendorong, menginspirasi, dan memberikan contoh kepada mahasiswa untuk mereka itu bisa bergerak dan saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Berikutnya adalah kita harus mampu merubah paradigma dari teacher-centered learning atau pembelajaran yang berfokus pada guru atau dosen menuju ke student-centered learning atau pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa. Dalam tahap ini, maka dosen itu harus lebih banyak memberikan trust atau kepercayaan kepada mahasiswa untuk mereka mampu menggali dan mengeksplor pengetahuan yang diberikan simbol-simbol atau kata kunci oleh dosen. Maka dalam proses ini kita harus memberikan peluang kepada mahasiswa untuk dapat mengeksplor melalui berbagai macam media yang saat ini sangat banyak di sekitar kita, melalui internet, melalui media sosial, melalui website dan lain sebagainya, bahkan YouTube yang itu bisa digunakan sebagai sumber belajar eksternal mahasiswa. Hal penting lainnya adalah merubah variasi jenis konten. Selama ini mungkin kita selalu fokus pada konten pembelajaran kita, fokusnya hanya pada PPT. Kita menggunakan PowerPoint, kemudian kita sampaikan di kelas kepada mahasiswa, atau kalau perlu nanti mahasiswa kita berikan soft file untuk bisa mereka pelajari. Saat ini itu sudah tidak cukup. Kita harus mampu menambah model, menambah jenis konten pada materi yang sama. Kita harus mampu membuat materi itu kita kemas dalam bentuk video misalnya, atau kita kemas dalam bentuk podcast misalnya, dan model-model lain yang saat ini menjadi ketertarikan bagi mahasiswa. Kita tahu mahasiswa kita saat ini itu memiliki penciri yang berbeda dengan mahasiswa 10-20 tahun yang lalu. Mereka adalah para digital native yang mereka lebih menyukai hal-hal yang berbau digital, sehingga mereka lebih tertarik untuk bisa mempelajari sesuatu menggunakan teknologi tersebut. Kunci penting yang terakhir adalah kita harus mampu memotivasi dan menginspirasi mahasiswa dalam belajar. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi. Tadi saya sebutkan ada banyak sekali teknologi, ada banyak sekali jenis aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Saat ini kita memiliki yang disebut dengan sistem manajemen pembelajaran atau learning management system. Platform ini saat ini banyak digunakan untuk menampung berbagai macam media pembelajaran, menampung berbagai macam konten, sumber dalam berbagai macam format, audio visual, maupun gambar, animasi, dan lain sebagainya. Semua teknologi yang bersifat digital dan memanfaatkan teknologi internet inilah yang saat ini banyak disukai oleh mahasiswa kita. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dosen harus mampu menuju ke sana, menyiapkan semua kontennya masuk ke dalam sistem manajemen pembelajaran. Sekarang mari kita lihat mengenai proses pembelajaran. Kita mengenal istilah proses pembelajaran tradisional, yaitu diasumsikan sebagai sebuah proses dan aktivitas di dalam kelas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam satu waktu dan bersama-sama dengan mahasiswanya. Jadi lingkup aktivitas itu hanya ada di dalam ruang, dalam hal ini adalah ruang kelas. Namun proses pembelajaran tradisional itu ternyata tidak cocok untuk semua mahasiswa.
Kita bisa temukan mahasiswa itu ketika dia masuk ke dalam kelas, kadang-kadang ketika 15 menit, 20 menit kita mulai mengajar, mahasiswa sudah menunjukkan gestur yang mereka tidak nyaman. Mereka mungkin sudah lelah atau mereka merasa bahwa atmosfer kelas itu tidak begitu mereka sukai. Maka ini akan menggembosi atau ini akan menurunkan semangat dan motivasi belajar mahasiswa. Nah, oleh karena itu gaya belajar tradisional atau di dalam kelas itu saat ini dirasa kurang begitu relevan untuk bisa mengcover banyak mahasiswa. Maka sekarang muncul berbagai macam proses pembelajaran yang saat ini kita kenal dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran daring atau di dalam jaringan. Sejak kemunculan era internet dan teknologi jaringan, maka muncul berbagai macam metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam skala yang luas. Pergeseran paradigma ini telah terjadi sejak akhir tahun 1800 dan berkembang pesat sampai sekarang, dan itu mulai masif pada tahun 1900-an, 1990 itu mulai berkembang pesat dengan munculnya berbagai macam metode, aplikasi, dan media-media konten pembelajaran. Nah, perkembangan populasi penduduk dunia yang semakin banyak, maka otomatis membutuhkan satu fasilitas pembelajaran yang juga semakin tinggi. Maka kalau kita hanya mengandalkan proses pembelajaran melalui cara tradisional tadi, hanya di dalam kelas, maka itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi seluruh generasi muda di dunia. Maka cara saat ini yang mulai banyak berkembang adalah dengan memanfaatkan teknologi internet dengan yang kita sebut sebagai pembelajaran dalam jaringan. Nah, pembelajaran daring ini muncul berbagai macam model. Yang sering kita kenal adalah pembelajaran bauran atau blended learning. Blended learning ini merupakan satu metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka di kelas dengan tatap muka secara daring. Yang kedua adalah pembelajaran daring penuh atau sering kita mendengar istilah sebagai fully online. Ya, fully online ini saat ini juga berkembang pesat dan menjadi tren di dunia. Maka banyak lembaga-lembaga yang mengembangkan metode dan mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk bisa mengikuti pembelajaran fully daring ini secara masif. Nah, model-model pembelajaran daring ini dievaluasi dan dirasakan itu mampu membebaskan kebutuhan akan ruang secara fisik. Maka ini memungkinkan sekali bagi para penyelenggara pendidikan, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu untuk menjangkau masyarakat lebih luas dengan teknologi. Mari kita mengenal tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Saya dapat tunjukkan dalam beberapa tahapan berdasarkan proporsi online, kemudian itu masuk tipe apa. Yang pertama, kalau proporsi online-nya itu tidak ada sama sekali atau 0%, maka itu bisa kita kategorikan sebagai proses pembelajaran tradisional seperti tadi saya terangkan. Nah, kemudian ketika proporsi online-nya itu mencapai 1-29% dari keseluruhan proses pembelajaran, itu dengan memanfaatkan teknologi internet, menggunakan fasilitas pola tatap muka interaktif, menggunakan learning management system ataupun situs website untuk mengirimkan bahan-bahan pembelajaran, maka dengan porsi yang kurang dari 30% itu kita sebut sebagai model web enhance atau pembelajaran yang diperkaya dengan akses internet. Tipe yang ketiga adalah ketika proporsi online-nya itu berkembang lebih banyak, antara 30-80%, itu dengan mengkombinasikan antara cara online dan tatap muka, atau sering kita istilahkan sebagai pembelajaran bauran atau blended learning. Nah, metode blended learning ini sekarang banyak digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Kaitannya adalah untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kepada mahasiswa supaya mereka lebih suka dalam proses belajar. Metode yang keempat adalah ketika proporsi online-nya itu penuh atau 100%, yang metodenya menggunakan
internet secara penuh, tanpa adanya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa langsung di dalam kelas, maka itu kita sebut sebagai fully online atau pembelajaran daring penuh. Nah, 4 tipe pemanfaatan TIK dalam pembelajaran inilah yang mestinya sekarang mulai kita pikirkan. Setiap mata kuliah itu cocok untuk menggunakan pola atau model pembelajaran yang mana. Apakah web enhance, ataukah bisa dilakukan blended learning, atau bahkan ini dimungkinkan untuk fully online. Jika fully online, maka kita akan lebih mudah untuk mendesiminasikan atau menyebarkan ilmu dan pembelajaran kita kepada masyarakat luas. Siapa saja boleh ikut karena tidak ada kebutuhan untuk tatap muka langsung di dalam kelas atau di dalam ruangan. Sesungguhnya spektrum dari pembelajaran berbasis teknologi sangat banyak, ya. Mulai dari face to face learning, ada blended learning, ada distributed learning, ada memanfaatkan podcasting, ya, kemudian web based learning, dan banyak sekali. Distance learning juga ada, flexible learning juga ada. Itu semuanya merupakan satu pilihan bagi para dosen dan pengajar untuk bisa memberikan mata kuliahnya atau pembelajarannya kepada mahasiswa dengan baik. Jadi sesungguhnya ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sesungguhnya kita tuh memiliki pilihan yang banyak sekali. Tergantung selera kita, tergantung evaluasi kita terhadap konten, kita cocok menggunakan yang mana. Maka jangan sampai tertinggal, kita semua sebagai dosen dan sebagai guru harus mampu memberikan pembelajaran kepada siswa dan mahasiswa kita dengan cara yang menarik. Terakhir, saya akan tunjukkan tantangan dari pembelajaran daring. Tadi saya sebutkan bahwa pembelajaran daring sudah mulai masif pada tahun 1990, ya. Dari hasil berbagai macam pelaksanaannya ternyata muncul beberapa tantangan-tantangan. Setidaknya ada 4 tantangan besar di dalam pembelajaran daring itu. Yang pertama adalah tantangan dalam hal menyiapkan konten atau materi pembelajaran. Kenapa? Karena konten ini harus dapat disajikan secara digital, video, animasi, kemudian podcast, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komitmen, motivasi, dan disiplin. Dari siapa? Dari dosen dan juga dari mahasiswanya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, sesungguhnya kita tidak memiliki satu keterikatan atau kewajiban. Bisa saja dosen itu sedang menjadwalkan kuliah, mahasiswanya memilih untuk tidak ikut kuliah. Karena tidak ada harus mengisi absen, tidak ada harus kewajiban hadir di dalam kelas, maka ini membutuhkan komitmen dan disiplin. Banyak kegagalan-kegagalan pembelajaran daring itu terjadi karena ketidakdisiplinan mahasiswa maupun siswa di dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga adalah kesiapan dosen itu sendiri. Dosen harus siap, satu, dia harus bisa menguasai teknologi, dia harus menguasai bagaimana cara mengemas konten pembelajaran, dia harus menguasai bagaimana teknik menyampaikan dengan menarik, ya. Kemudian dia juga harus menguasai bagaimana kemasan di dalam satu platform sistem manajemen pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kualitas koneksi internet. Kita tahu di Indonesia mungkin kualitas koneksi internet antar pulau di Indonesia berbeda. Di Pulau Jawa sendiri pun misalnya, antar provinsi ataupun antar kota, antara kota dengan desa berbeda. Ya, maka dosen harus pintar memilih aplikasi yang digunakan untuk mendeliver pembelajarannya secara daring. Ketika banyak mahasiswanya yang mereka tuh tinggal di daerah remote area atau pedesaan dengan kualitas koneksi internet yang mungkin tidak begitu bagus, maka pilihan teknologi yang mungkin membutuhkan bandwidth internet yang tidak begitu besar itu menjadi pilihan. Sementara bagi dosen yang mahasiswanya itu banyak tinggal di kota-kota besar seperti di Jakarta, Semarang, Jogja, relatif mereka itu memiliki keterjangkauan terhadap koneksi internet yang bagus. Maka ketika ini pilihannya, maka kita bisa memilih aplikasi pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kualitas internet lebih bagus. Harapannya apa? Harapannya konten yang bisa kita berikan, misalnya dalam bentuk video, itu bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa.
Maka perubahan paradigma pembelajaran itu telah muncul sebagai sebuah alternatif atau setidaknya sebagai pelengkap yang cukup untuk model pembelajaran tradisional. Sudah bukan saatnya lagi dalam satu kuliah kita memfokuskan semuanya hanya menggunakan metode pembelajaran tradisional. Pembelajaran daring ini diharapkan menjadi salah satu tulang punggung dalam perluasan pendidikan tinggi dan memenuhi kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Demikian dari saya, selamat mengikuti seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.